Kisah percintaan Panembahan Senopati dan Nyi Roro Kidul merupakan salah satu kisah fenomenal dalam khasanah kebudayaan Jawa. Saking fenomenalnya, kisah cinta ini bahkan membuat peneliti LIPI tergerak untuk menelusuri jejak bencana. Kenapa bisa begitu? Biar nggak penasaran, mari kita simak dulu kisah Panembahan Senopati dan Nyi Roro Kidul. Panembahan Senopati merupakan pendiri Kesultanan Mataram. Sebelum mendirikan Kesultanan Mataram, Panembahan Senopati memiliki kisah cinta dengan Nyi Roro Kidul. Untuk diketahui, Panembahan Senopati merupakan anak angkat dari Sultan Kerajaan Pajang Hadiwijaya. Ia diangkat anak sebagai pancingan agar Hadiwijaya bisa memiliki anak. Namun, pada suatu saat, Panembahan Senopati memilih berpolitik dan ingin membentuk Kerajaan Mataram. Sementara itu, Nyi Roro Kidul adalah putri Kerajaan Sunda Galuh yang membuat kesal ayahnya karena terus-menerus menolak pinangan raja dan ksatria dari sejumlah kerajaan yang ada di Jawa pada masa itu. Semasa hidup di Kerajaan Sunda Galuh, Nyi Roro Kidul bernama Roro Sawedi. Lantaran terus-menerus menolak untuk dinikahi, sang ayah menanyakan apa maunya Roro Sawedi. Dia pun mengungkapkan bahwa keinginannya adalah ingin hidup abadi. Oleh karena itulah, sang ayah tidak mengizinkan lagi Roro Sawedi hidup di keraton. Dia lalu pergi ke selatan Jawa sampai pantai Parangkusumo. Di sana dia bertemu dengan dewa dan meminta agar hidup abadi. Sesuai dengan syarat yang diberikan dewa, Roro Sawedi setuju meninggalkan raganya dan meninggalkan rohnya saja. Ia kemudian diminta tinggal di keraton selatan yang isinya bukanlah manusia. Saat itu, dewa juga memiliki perjanjian dengan Roro Sawedi agar membantu para manusia yang membutuhkan pertolongan. Dari sanalah Roro Sawedi berganti nama menjadi Nyi Roro Kidul atau Kanjeng Ratu Kidul. Kembali lagi ke Panembahan Senopati. Keinginannya membentuk Kesultanan Mataram tercium oleh ayah angkatnya, dan disiapkanlah pasukan untuk menggagalkan rencana tersebut. Saat itu Panembahan Senopati memilih bersemedi di pantai selatan, sedangkan sang ayah meminta bantuan ke juru kunci Gunung Merapi pada masa itu. Saat bertapa, terjadilah letusan Gunung Merapi dan gelombang besar. Hal inilah yang menghalangi pasukan Hadiwijaya untuk memburu Panembahan Senopati. Keraton Nyi Roro Kidul pun terganggu, dan dia mencari siapa penyebab kekacauan tersebut. Akhirnya, Nyi Roro Kidul menemukan Panembahan Senopati yang bersemedi di atas batu gilang. Nyi Roro Kidul meminta Panembahan Senopati untuk menghentikan semedinya. Namun siapa sangka, percintaan pun terjalin di antara keduanya. Dan akhirnya, Panembahan Senopati dibantu pasukan Keraton Kidul mengalahkan Kerajaan Pajang. Dan dari sanalah, kemudian sejarah Kerajaan Mataram dimulai pada tahun 1587. Peristiwa alam inilah yang menjadi dasar LIPI untuk menelusuri jejak bencana di selatan Jawa. Kejadian gelombang besar dan gunung meletus di Jawa diperkirakan terjadi sekitar 400 tahun lalu, dan memang benar-benar terjadi berdasarkan penelitian jejak bencana. Hal itu cukup sesuai dengan kisah penyerangan Kerajaan Pajang terhadap Panembahan Senopati pada tahun 1584, di mana kemudian Panembahan Senopati bertemu dengan Nyi Roro Kidul, dan terjadilah peristiwa gunung meletus dan tsunami yang menyebabkan Kerajaan Pajang kalah. Begitulah kejadian percintaan antara Nyi Roro Kidul dan Panembahan Senopati serta cerita-cerita di baliknya. Bagaimana menurutmu?